Akhirnya Amira mau ikut merayakan acara 7 bulanan bersama dengan Aksa hingga tidur bareng di kamarnya Galang yang berada di ruang lingkup rumahnya Lian. Wah, kira-kira gimana ya kalau sampai Galang tahu nih Amira sama Aksa menghabiskan waktu bersama semalaman? Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode selanjutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Ayo, siapa di sini yang senang banget melihat Aksa yang mengendap-endap masuk ke kamar Amira lewat pintu ajaib? Coba kalau senang boleh komen di bawah. Lebih tepatnya sih pintu rahasia ya teman-teman. Tapi ini jujur senang banget. Nggak bisa dipungkiri, walaupun Amira masih gengsi, Amira mencoba untuk terus menepis apa yang ditanyakan oleh Aksa. Tapi ya kita semua tahu Aksa nih kalau udah sayang ya bakal sayang. Kalau udah lempeng ya lempeng aja, nggak peduli. Mau Amira bilang A, bilang B, C, D, atau apapun itu ya Aksa tetaplah menjadi Aksa yang akan selalu sayang kepada Amira. Makanya Aksa malah sibuk ngomongin kerupuk ketimbang mikirin gimana nanti keluar bakal selamat nggak ya, ketahuan sama anak buahnya Galang nggak ya. Kan enggak. Bayangin, sempat-sempatnya beli ke warung dulu, beli kerupuk, beli ketoprak, cuman ingin merayakan, bahkan sampai berhasil mengelabui semua anak buahnya Galang. Bayangin, merayakan acara di rumah musuh, teman-teman. Kurang gila gimana coba Aksa. Tapi inilah menjadi bukti bagaimana perjuangan seorang suami yang ingin terus bersama dengan istrinya. Makanya di video sebelumnya kan ini sempat bahas kalau Amira tuh udah nggak bisa lagi tuh untuk terus bersikeras diri. Amira nggak bisa lagi untuk ibaratnya keras hati dan nggak peduli ibaratnya. Karena ini adalah momen yang tepat untuk menceritakan semuanya kepada Aksa. Justru yang ada, mumpun sekarang Aksa ini tuh lagi masih percaya kepada Amira. Dan kalau Amira masih belum mau jujur, takutnya Aksa bakal kecewa. Dan kalau udah kecewa, takutnya bakal melupakan Amira. Nah memang sih itu untuk sampai ke sana tuh agak cukup jauh. Tapi kan ya namanya manusia ya teman-teman. Kalau dicuekin terus-terusan, nggak peduliin ya pasti bakal sakit hati juga. Dan ini tentu Amira pun juga nggak mau. Amira sadar teman-teman kalau Amira ini punya suami paling baik, terbaik yang pernah ada lah ibaratnya. Sehingga Amira sadar konsekuensinya nih kalau sampai harus kehilangan Aksa. Cuma kan tentu aja Amira pun juga masih terlalu takut tentang bagaimana Galang, nasib nanti si Aksa keluar apakah bisa selamat atau enggak dan lain sebagainya macam. Tapi Aksa pun juga akhirnya tegas kepada Amira, nggak perlu terlalu takut, nggak perlu terlalu lebay, karena mau bagaimanapun juga ya hidup harus tetap dijalani. Kalaupun sekarang tiba-tiba Galang masuk ngegerebek ketika bagaimana Aksa dan Amira lagi menghabiskan waktu bersama, ya udah hadapi aja. Toh mau gimana pun juga kalau udah takdir ya takdir aja gitu maksudnya. Dan pada akhirnya ini pun juga sedikit agak mulai bikin Amira pun juga jadi berpikir. Kalau pada akhirnya mau nggak mau kan ya apalagi sih yang dicari. Walaupun niat Amira sebetulnya bagus teman-teman ya. Kalau Amira ini ingin menghancurkan Galang dari dalam. Itu kan yang selalu Amira katakan setiap episodenya. Tapi ya at least ada momen-momen kayak gini, rayain dulu aja, relax dulu aja. Toh kan dari sini pun juga Amira nggak bisa pulang kan. Karena kalau Amira pulang, Galang curiga. Aksa pun juga ngerti kok, tetap ngebiarin Amira tidur di sana. Tapi itu tadi, nanti pintu rahasia dari Lian dan Bagaskara ini yang akan menjadi jalan bagi mereka berdua untuk terus bertemu nih setiap saat. Tapi semoga aja ke depannya nggak ketahuan karena terlalu ringkih banget, terlalu hampir ketahuan banget lah tempatnya sama perjagaan yang dilakukan oleh anak buah dari si Galang ini. Nah kita lanjut lagi teman-teman. Akhirnya Amira pun juga mau ya merayakan nih bersama dengan Aksa. Makan ketoprak bareng, kerupuk bareng, apalagi Amira pun juga lagi lapar. Tentu kan setelah seharian capek ya udahlah dimakan aja. Dan ini pun juga bikin Aksa seneng karena tentu saja ini adalah momen yang udah Aksa tunggu-tunggu. Sebetulnya bukan cuma Aksa doang, tapi Amira pun juga udah menunggu-nunggu hal ini. Apalagi kita pun juga semua tahu mereka berdua kan udah menantikan momen itu sejak lama. Dan sayang aja kalau udah ada momennya tapi masih belum mau untuk happy-happy aja atau
merayakannya di momen seperti ini. Walaupun ya memang ini agak deg-deger banget ya, karena merayakan di kandang musuh. Tapi disinilah hebatnya Aksa, nggak takut sama Galang. Seperti yang disampaikan tadi, kalaupun harus ketahuan ya udah hadapin aja. Dan Amira pun juga harus belajar untuk nggak perlu terlalu takut lah. Amira ini kan terkadang ketakutan itu selalu berlebihan. Sama seperti dulu ketika masih menjadi asistennya Aksa di Rahardian Group. Ketika bagaimana Galang maksudnya, Bastian Radian ini lagi ngambek atau apa, takutnya nanti Amira bakal dihabisi, bakal dibuang atau apa. Padahal enggak, kecuali adegan yang terakhir aja waktu Bastian tahu Amira ini mengandung anak yang kurang sempurna. Tapi kan selebihnya ya hampir nggak pernah. Justru Bastian sayang banget sama Amira. Cuman waktu itu Amira selalu berpikirnya terlalu jauh. Nah sama halnya ketika Amira ini berpikir tentang bagaimana Galang kepada Aksa, nasib Aksa di luar sana, dan lain sebagainya macamnya. Akhirnya Aksa pun juga menjelaskan kepada Amira kalau kondisi Aksa baik-baik saja. Justru yang menjadi bikin Aksa mempertanyakan adalah gimana nasib dari Amira selama di sini. Aksa nih tahu, Aksa pun juga mengerti kalau ini adalah bagian rencana dari Amira. Dan ini pun juga ibaratnya Aksa nggak mau merusak karena Aksa tahu Amira pasti punya rencana tertentu, makanya sampai sekeras hati ini kepada Aksa. Karena ya Aksa pun juga tahu teman-teman kalau Amira tuh sayang banget sama Aksa. Dan kelihatan banget lah dari sorot matanya. Walaupun seperti yang Aksa katakan, mulut Amira bisa berbicara apa saja, tapi kalau soal hati dan perasaan, nah ini kan gak bisa bohong. Makanya kelihatan banget kalau Amira tuh bohongnya kelihatan, hidungnya merah, matanya tuh tatapannya tuh masih terlalu cinta sama Aksa dan lain sebagainya macam. Jadi Aksa gak mau terlalu menyoal atau terlalu fokus kepada hal yang seperti itu. Bagi Aksa, merayakan acara 7 bulanan bersama dengan Amira, menghabiskan ibaratnya sisa waktu yang bisa dilakukan bersama dengan Amira itu jauh lebih penting ketimbang apapun. Bayangin, Aksa aja nggak fokus ke sana, bahkan nggak cemburu, nggak mikirin perasaannya nanti Amira bakal move on sama Galang atau nggak mikir ke sana karena saking cuman pengen ngabisin waktu aja bertiga aja bersama dengan Amira juga calon anak mereka. Udah itu doang teman-teman. Inilah makanya kenapa kedewasaan Aksa inilah yang memang gak bisa dipungkiri begitu dikagumi oleh Amira. Sehingga akhirnya Amira luluh, kelepek-kelepek lagi, dan sadar kalau Amira udah salah karena terlalu keras kepada Aksa. Justru menurut Amira harusnya memang dari awal Amira menceritakan semuanya kepada Aksa. Jadi gak perlu lagi takut atau bahkan bisa menikmati momen-momen kayak gini. Kayak misalnya tadi, kalau Amira dari kemarin-kemarin aja ngasih tahu pintu rahasia kepada Aksa, mungkin mereka udah berhari-hari nih bisa bolak-balik bareng gitu Aksa sama Amira untuk main di luar. Aksa bisa nengokin Amira di dalam kamar di rumahnya Galang gitu teman-teman. Dan tapi ya sudahlah ya, bagi Amira penyesalan itu ya sudah berlalu juga. Yang terpenting kan sekarang akhirnya bisa berduaan juga di kamar gitu. Walaupun tetap Amira agak sedikit menyayangkan kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja. Tapi ya sudahlah, mau bagaimanapun juga yang sudah terjadi ya biarlah. Yang terpenting kan sekarang Amira tahu cintanya Aksa nggak akan pernah habis. Justru Aksa semakin cinta teman-teman, semakin penasaran, semakin ingin melindungi, semakin ingin ngebantu. Karena Aksa tahu kalau Amira ini adalah wanita yang sangat baik, wanita yang begitu mencintainya sehingga nggak ada alasan bagi Aksa untuk gak berjuang. Nah ini pun yang pada akhirnya bisa meluluhkan hatinya Amira. Bahkan ketika makan ketoprak bareng, ngabisin waktu semalam bersama, hingga nanti akhirnya tidur bareng, bayangin tidur bareng di kandang musuh. Kurang gila gimana teman-teman. Ini pun akhirnya bisa dinikmati oleh Amira bersama dengan Aksa juga. Makanya Amira jangan terlalu takut. Udah Galang jangan terlalu dipikirin, biarin aja, itu menjadi urusan yang lain. Yang terpenting kan gimana pun caranya ya teman-teman tahu sendiri, Aksa dan Amira bisa bahagia, udah itu dulu aja. Karena sekarang tuh gini, Amira salahnya adalah 2 minggu ke belakang ini terlalu fokus gimana Galang gitu. Terlalu mikirin perasaannya Galang, which is itu nggak salah karena Amira udah punya perjanjian kan sama Galang. Jadi mau nggak mau Amira harus menjaga emosinya Galang atau mengikuti egonya Galang. Tapi terbukti akhirnya apa? Amira ketakutan sendiri, mikirin yang nggak jelas dan lain sebagainya macamnya. Coba kalau Amira dari awal mikirin Aksa sama Amiranya aja dulu, tetap mikirin gimana Galang. Tapi kalau Amira cerita dari awal, mikirin semuanya pasti akan jauh lebih tenang. Jadi ketika Aksa datang tuh nggak tiba-tiba dipukul, tapi karena tahu Aksa mau datang gitu. Ibaratnya kayak gitulah. Ada tektokan yang lebih enak. Tapi sekali lagi, yang sudah terjadi biarlah sudah terjadi. Yang terpenting sekarang Amira bisa menghabiskan waktu bersama dengan Aksa tanpa harus diganggu oleh siapapun. Bahkan Galang aja tuh teman-teman berada di kamarnya lagi asik-asik menghayal tentang Amira, mikirin betapa
berharganya Amira, betapa perhatian Amira kepada Galang. Tapi ternyata justru di dalam kamarnya Amira sedang menghabiskan waktunya bersama dengan sang suami Aksa, bahkan hingga tidur bersama. Apakah ini malam pertama mereka berdua ya teman-teman? Wah, ini sih benar-benar penasaran banget. Gak kebayang sih gimana perasaannya Galang, gimana hancurnya hati Galang melihat semua ini. Ya rasain aja sih teman-teman, suruh siapa jadi mantan pacar kok mau ngerebut istri orang lain. Emang dasar nggak tahu malu ya teman-teman Galang ini. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.